Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di acara Puasa. Oke, ini udah banyak nih berkas masuk ke bank, masuk ke BTN ya. Nah sekarang nih kita pas banget nih ada Ketua Divisi KPR, namanya Mas Ijek ya. Kita akan bertanya-tanya sama Ijek perihal berkas masuk ke bank BTN ini ya. Sibuk? Mau kenalan dulu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu kenalan. Ini mau tanya-tanya di sini ya. Hmm. Ini kan berkas debitur ya, yang masuk ke bank nih, kan banyak nih. Ini ada nggak, banyak nggak sih ya berkas-berkas yang nge-reject di Pesona Kahuripan? Untuk saat ini sih kayaknya minim reject karena kita udah screening di awal. Kalau konsumen Pesona Kahuripan itu rata-rata sebelum booking kita screening dulu. Jadi kita cek dulu nih apakah beliau atau misalkan si debitur ini, calon debitur Pesona ini dia memiliki riwayat ya kan, atau enggak kredit macet atau memang sedang lagi ada cicilan gitu kan. Itu bisa kita screening di awal sih. Jadi kita cek dulu nih, kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk maju KPR itu nggak kita sarankan. Nah, berarti teman-teman di Pesona Kahuripan ini dari proses di awal marketing udah follow up, tapi kita ada tim lagi nanti, timnya tim screening. Jadi ada akan mengulik sedetail-detailnya masalah debitur ini, ada kendala di mana. Nah, karena di sini kalau sudah booking dan bookingnya akan hangus, kita untuk meminimalis. Itu dia maksudnya booking fee yang hangus 1 juta ya, makanya kita screening. Jadi untuk mengelak hal itu juga sebenarnya. Betul ke situ. Makanya jangan sampai konsumen pun merasa rugi di saat sudah booking ternyata prosesnya itu tidak lancar atau tidak di-ACC sama pihak bank. Itu kita minimalisir gitu. Karena uang 1 juta itu ya kalau bagi kita itu besar juga gitu. Jangan sampai merugikan ke pihak debitur gitu. Makanya kita pastikan dulu di saat memang mau booking itu semuanya sudah clear, sudah aman, dan ya prosedurnya, persyaratannya sudah lengkap semua. Berarti buat teman-teman yang udah siap booking di Pesona Kahuripan itu pastikan lagi nanti persyaratannya sudah lengkap semua ya, dan nggak ada kendala BI checking data pekerjaan untuk penghasilan itu nggak ada kendala. Terus ini ada yang bertanya juga, jangka waktu ACC itu berapa hari sih? Kalau memang perusahaannya besar, terus sistem pembayaran gajinya adalah payroll gitu kan, dia dalam waktu 1 hari pun bisa langsung terbit. Di saat proses bisa langsung ACC. Tapi kurang lebih 1 sampai 7 hari lah. Kurang lebih? Ya, kurang lebih. Senin sampai Jumat berarti ya? Iya, Senin sampai Jumat lah. Hitungannya. Nah, berarti buat teman-teman kemarin bertanya berapa hari untuk proses berkasnya? Ya 1 sampai 5 hari lah. Tapi kalau untuk ya udah perusahaan udah corporate udah inilah, udah sistem gaji payroll, terus perusahaannya udah gede, itu gampang ya berarti? Ya itu gampang, itu lebih mudah untuk dianalisa ya sama sistem gitu kan, karena ya sudah besar perusahaannya gitu kan, sudah dipastikan dia bekerja berapa lamanya gitu kan, itu lebih cepat. Terus ini ya persiapan tuh debitur ya, kalau untuk datang ke sini nanti ya, akad itu, ini kita habis akad nih ya. Selang berapa lama sih untuk bisa ditempatin rumah itu? Gini, jadi nanti setelah debitur datang akad, udah tanda tangan sama bank, ya kan. Ini debitur ini bisa nggak sih langsung tempatin rumahnya? Apa mungkin ada jangka waktu yang ditentukan sama developer? Biasanya dari developer itu kita kasih waktu 1 minggu. 1 minggu. Jadi seminggu setelah akad kredit itu pengambilan kunci sudah bisa dilaksanakan. Biasanya kita serah terima kunci 1 minggu itu diadakan di kantor marketing di cabang ya, di proyek biasanya. Di proyek. Ini kan ada kantor pemasaran untuk PK8 ini, untuk yang sekarang ya khususnya. Itu kita akan buka di situ untuk pengambilan kunci gitu. Termasuk komplain pun ada di situ nantinya. Berarti di situ udah siap dengan komplain, udah siap dengan ambil kunci ya? Iya. Seminggu setelah akad berarti? Seminggu setelah akad. Tapi kalau komplain bisa langsung dikomplain apa pas terima kunci baru bisa dikomplain? Serah terima kunci dulu, kan mau komplainnya gimana caranya kalau orang yang nggak bisa lihat rumahnya. Iya kan? Berarti ngambil kunci dulu. Ambil kunci dulu, dicek dulu rumahnya. Setelah dicek rumahnya ternyata ada kekurangan, entah itu hal yang minim ataupun yang besar gitu kan, itu nanti bisa dikomplain ke pihak developer. Ada batas waktunya? 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Mulai dari
ambil kunci. Mulai Ya, dari ambil kunci. Jadi untuk garansi lingkungan itu kita 3 tahun. Garansi lingkungan gimana nih ya? Contoh misalkan ada kerusakan di jalan gitu, hal-hal yang memang developer ini bertanggung jawab atas garansi lingkungan. Semisal terjadinya misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, contoh ada bencana gempa bumi misalkan gitu ya, ternyata si lingkungannya jalannya ini retak, rumahnya aman gitu. Kalau rumah kan kita kasih jangka waktu 3 bulan. Kalau lingkungan itu sampai 3 tahun. 3 tahun. Di saat ada kerusakan jalan misalkan itu bisa dikomplain. Termasuk banjir ya? Termasuk banjir pun sama. Itu kan hal yang tidak diinginkan. Kita pasti kasih solusi di saat memang terjadi bencana seperti itu. Berarti ada 2 garansi di Pesona Kauripan. Ya, betul. Garansi untuk bangunannya sendiri, terus garansi untuk lingkungan. Ya. Berarti yang lingkungan ini 3 tahun, ya garansi untuk rumahnya 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan garansi. Ya itu kurang enak apalagi teman-teman mau ngambil rumah di Pesona Kauripan. Garansinya garansi lingkungan, terus garansinya garansi rumah. Ya. Kalau rumah untuk keretakan, pas dilihat WC nggak ada, kamar mandi nggak ada, itu boleh komplain ya? Boleh dikomplain itu. Ya. Jangan-jangan ngerjainnya yang nggak tahu itu sambil apa gitu kan. Kalau misalkan nggak ada kamar mandinya kan repot ya. Benar. Sedangkan regulasinya dari PUPR memang harus ada Kamar mandi. Ya. Karena memang kita sebelum akad ini juga nanti akan dicek sama kementerian, ya. Kementerian yang terkait ngecek kondisi fisik rumah, benar ya? Betul. Ya, jadi pas ada laporan nanti ini rumahnya udah siap untuk diakad apa belum. Jadi nggak ada istilah, mungkin teman-teman kemarin bertanya ada segelintir perumahan lah yang unitnya belum ada tapi udah diakadin. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Karena ya unit harus ada, terus kelengkapan legalitasnya harus beres semua baru bisa diakadin. Jadi buat teman-teman tuh peringatan, kalau ada yang bilang untuk akadin tapi rumahnya belum ada, janganlah sebaiknya. Terus ini ya, setelah udah ngambil kunci segala macam ya, kemarin kan tanya nih, ada keamanan nggak sih Di mana nih? di lokasi contoh kayak PK3, PK4? Kalau sebetulnya kalau di lokasi proyek kita selagi masih ada pekerjaan pembangunan, entah itu ada aset, itu kita masih siapkan pengamanan dari pihak developer. Tapi selebihnya apabila sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak ada pengembangan, tidak ada pembangunan, itu dikembalikan ke warganya. Apabila memang mau menggunakan jasa keamanan itu bisa. Kalau warga udah terbentuk ya silakan. Kalau memang mau butuh keamanan itu tidak, kita persilahkan lah. Kita persilahkan kalau memang mau. Berarti kalau jadi di luar daripada ya itu, di luar daripada itu ya biasanya yang membentuk keamanan di komplek itu ya dari aparatur warga, setelah terbangunnya kehidupan di situ. Biasanya kan kalau udah banyak nih nanti akan muncul paguyuban di awal biasanya. Setelah ada paguyuban biasanya baru ke RT dan RW. Sama nih satu lagi. Ini kan kadang teman-teman bertanya nih, di Pesona Kauripan nih untuk pasum nih udah disiapkan apa belum sih? Ya pasum itu salah satu syarat bagi developer. Kita menyediakan 60 lahan efektif, ya kan, bangunan ya rumahnya lah ya, unitnya 60%. 40%-nya adalah lahan untuk prasarana umum PSU. Gitu. Jadi lahannya kita sediakan 40% dari total luasan yang ada di kita gitu. Kita hanya menyiapkan, tapi dalam arti kita menyediakan lahan wadahnya lah ya. Ya, wadahnya. Tapi kalau untuk misalkan nanti mau dibuat tempat bermain atau taman gitu, itu balik lagi ke warganya. Tergantung warga ya, balik lagi ke warganya. Tempat ibadah atau apa, ya itu dibangunnya oleh warga. Setelah terbentuknya itu tadi paguyubannya ya. Paguyuban ataupun nanti sudah menjadi RT atau RW. Nah, ini buat teman-teman Pesona Kauripan ini juga sudah menyiapkan ya lahan pasumnya. Jadi lahan pasumnya itu ada cukup besar ya. Memang wajib harus kan. Memang wajib disiapkan. Nah, jadi terserah nanti buat teman-teman mau dibangun apa nantinya, asal jangan dibangunin tidur aja. Ya. Benar ya? Ya. Kalau udah bangun tidur repot ya. Nah, kadang emang susah kalau ngeplok ditembak kayak gini susah. Mikirnya kadang ada yang bisa spontan, ada yang nggak bisa spontan. Ya kan, memang acara. Masalahnya kita pun harus mudah dimengerti, mudah dipahami oleh pemirsa atau konsumen yang nonton, calon debitur yang nonton bagi Pesona Kauripan. Kalau kitanya keterangannya ngasal, terus keterangannya tidak masuk di akal gitu, susah juga. Percuma juga kita buat vlog ini tidak berarti apa-apa. Oh iya benar.
Jadi buat teman-teman. Boleh jangan dikat yang ini ya. Ya, Lagi kalau bagus. di acara ngosor ini nggak ada yang di setting. Jadi siapa yang lewat kita tarik. Karena kita tahu memang rata-rata yang di Pesona Kahuripan ini sudah kompeten di divisinya masing-masing. Seperti kemarin itu juga ada di divisi penjualan, kita ketemu sama Mas Rangga. Nah, itu beliau memang udah di salesnya memang udah profesional, udah ngerti. Ya, multi talent. Ya. Sekarang lagi nyapu-nyapu tuh. Nah, kalau dari Bang Ijek ini memang udah lihai Nah, di saya bagian kebetulan KPR. lewat aja sebenarnya. Saya tadi kebetulan lewat nyari tukang bakso di Pesona Kahuripan 1 pada nutup. Akhirnya datang ke sini. Jadi pas banget di vlog ya. Iya, pas banget. Pas banget. Kebetulan. Jadi buat teman-teman ya, kita udah ngejelasin dari awal. Setelah akad ada garansi apa ya sih di Pesona Kahuripan, tadi kita udah ngejelasin ya, terus proses akadnya berapa lama, proses berkasnya berapa lama udah dijelasin tadi ya. Pantengin terus acara gua ya, Rams Channel. Rams Channel sekarang Apa tuh? Rizal Aceh Market Sales. Oh, keren. Aduh. Beda ya? Itu bisa ditut dengan itu. Soalnya nah, ketemu lagi dengan gua di episode selanjutnya, kita akan bahas hal yang menarik lagi ya di acara Ngobrol Sore.